Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Nama saya Indrianto. Hari ini kita lanjut untuk belajar UEPAT, yaitu gimana caranya untuk membuat sebuah library, ataupun reusable component ya. Ya tentunya, jadi ketika teman-teman membuat sebuah project, pastinya itu sering ada sebuah bagian dari project tertentu itu selalu dipakai berulang-ulang, ataupun proses tersebut diulang terus gitu. Nah, jadi dengan menggunakan library ini, teman-teman menciptakan si proses tersebut atau serangkaian proses tersebut menjadi sebuah project, bukan project, menjadi sebuah library ya. Jadi kita tinggal ketika kita ada proses yang sama, nanti kita tinggal install aja library tersebut dan kita bisa gunakan secara berulang. Jadi tanpa kita harus ribet lagi ya. Kita harus update lah, kita harus install ini, kita harus masukin activity ini terus-terus gitu. Nah ini nggak perlu, kita mau ciptakan library tersebut supaya kita lebih mudah, ataupun tanpa kita menciptakan itu proses yang sama terus-menerus. Nah kita tinggal drag and drop aja yang sudah kita buat gitu. Dan selain itu, kita juga bisa share file kita ini atau library yang kita sudah buat ke teman-teman satu divisi, ataupun kita bisa publish di mana, jadi orang-orang yang punya proses yang sama mungkin itu bisa dipakai bersama jadinya. Nah itu fungsinya dari library. Nah cara membuatnya, oke, saya screen dulu. Nah jadi teman-teman tinggal masuk ke UEPAT aja. Selanjutnya tinggal masuk ke bagian library, new project, kita pilih library di sini. Nah kemudian misalnya nih kita pengen membuat library untuk sebuah operasi penjumlahan, perkalian, dan lain-lainnya. Hanya operasi matematika. Oke, dengan deskripsinya library untuk lakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Misal ya, ini sederhana aja. Kita tinggal kan create di sini. Ini kita biarin saja. Nah, ini tampilan utamanya agak beda ya sama si ini. Kalau misalnya kita project biasa, kalau project biasa kita langsung bisa open activity ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kan biasa selalu ada kayak judul besarnya di sini, kayak aset dan lain-lain, kita aset berapa. Misalnya di sini kita mau pisahin per activity kita mau ngapain, kita pisahkan berdasarkan file XML kita. Misalnya sini ada new activity di sini. Kita tinggal buka, misalnya kita rename di sini. Ini kita ubah menjadi penjumlahan misalnya. Penjumlahan ini berarti tugasnya apa? Tugasnya berarti dia melakukan penjumlahan. Penjumlahan berarti dia butuh argumen. Argumen ini berarti kita passing data dari workflow utama kita masuk ke project kita ini. Nah, argumen kita bikin, tentunya kalau misalnya kita pengen menjumlahkan dua buah variabel, kita membutuhkan angka pertama. Dengan direction in, berarti dia dari luar masuk ke dalam. Dengan tipe data kita, integer, angka. Selanjutnya angka 2. Dengan direction in juga, dengan tipe data itu adalah integer juga. Selanjutnya, setelah kita ada angka 1, angka 2, kita ada yang terakhir, yaitu hasil ya. Hasil, berarti hasil perhitungan antara angka 1 dan angka 2. Nah, berarti hasilnya kita adalah out di sini. Karena dia menghasilkan, dan dia pengen mengirim hasilnya keluar. Oke. Di penjumlahan. Nah, cara menjumlahkan angka 1 dan angka 2, berarti kita bisa menggunakan activity assign di sini. Yang pilih assign, klik 2 kali, atau di grab juga bisa. Pilih, berarti hasil. Jangan lupa, sini adalah integer. Hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Nah, kemudian kita juga tambahin log message ya, biar mungkin mempermudah kita juga.
log level info misalnya dengan kita perbesar saja di sini, ketik 2 angka inputan adalah koma angka 1 sama dengan kita plus angka 1 titik to string, dan kita tambah lagi sebuah tanda petik dan angka 2 sama dengan spasi kita plus angka 2 titik to string. Oke, dan kita tambahin lagi sebuah log message di bawah sini. Hasil penjumlahan dari dua angka, penjumlahan dari kita plus angka 1 titik to string, petik 2 lagi, kita plus, kita petik 2 spasi dan spasi, dan pun kita plus lagi angka 2 titik to string plus petik 2 angka panjangan adalah plus hasil to string. Jadi ini ya, hasil penjualan dari angka 1 dan angka 2 adalah hasil di sini. Nah, nanti ini yang akan diisi sama variabel. Nah, jadi kalau misalnya kita sering menggunakan, misalnya ini contoh gampangnya, ini nggak selalu terjadi, cuma untuk demo saja. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan activity lain, nah ini bisa dimasukin di sini. Gitu. Tergantung dari proses yang pengen teman-teman jadikan si otomasinya ataupun si library ini. Nah, kita selesai ya dengan penjumlahan, kita save jangan lupa. Dan kita tambah lagi misalnya jangan lupa kita bisa kasih juga find reference, kita klik kanan dan design property. Ini kita bisa masukin kayak tooltips, jadi teman-teman yang pengen menggunakan atau jika kita share ke teman-teman, kita ada deskripsi dari si variable ini atau argumen ini. Bisa angka pertama yang ingin dijumlahkan. Oke, kita ke kanan, kita design property. Angka kedua yang ingin dijumlahkan. Ini juga kita design property juga hasil dari penjumlahan dua buah angka. Oke, selanjutnya ini kita rename juga ya, ini best practice, penjumlahan dua buah angka awal, dan sini message akhir dan hasil. Oke, kalau bisa kita pengen nambah, berarti kita tinggal add aja sequence baru penjumlahan. Sekarang kita coba perkalian kalian berarti sama seperti tadi ya, kita butuh angka 1, angka 2, dan angka 3 hasil ya, dengan hasil direction yang merupakan out karena ini merupakan hasil, dan integer, ini integer, dan sini merupakan integer. Oke, kita tinggal kasih assign saya hasil sama dengan angka 1 plus pula kali angka
2 misalnya. Dengan kita kasih log message di sini dengan info, dan message-nya adalah perkalian 2 buah angka. Oke, kita gak usah panjang-panjang ya, biar gak kelamaan videonya. Dan kita copy dan kita paste di sini. Kita ganti tulisannya hasil dari penjumlahan 2 buah angka adalah perkalian 2 buah angka adalah plus hasil titik to string. Oke, nah ini ya sederhananya. Kita save supaya videonya terpanjang. Ini video penjumlahan perkalian ya. Which itu sudah selesai nih, teman-teman tinggal publish saja. Publish dengan package name-nya operasi matematika 0101. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau juga bisa nambahin gambar package-nya juga misalnya. Nah ini ya contoh aja. Publish option. Nah ini kita bisa taruh di lokal kita. Misalnya nih saya ada sebuah di dokumen, kita nambah sebuah folder baru, library saya, dan kita select folder dan kita publish ke situ. Oke, nah maka library sukses. Kita coba cek ke folder kita ya. Folder kita berarti di dokumen, dan kita cari library saya di sini. Nah, maka sini akan muncul sebuah file operasi matematika 101 6 page di sini. Nah, selanjutnya adalah gimana cara kita menggunakan di workflow kita. Nah, misalnya nih teman-teman sini merupakan matematika misalnya, penjumlahan dan perkalian demo dari Henry misalnya. Kita create di sini. Nah, sesuai teman-teman sudah tahu manage package ya, manage packaging. Tadi kan kita sudah membuat sebuah library baru ya. Selanjutnya adalah gimana cara kita import dan kita masukin di sini. Nah, yang kita mau adalah ada input dialog yang pengen kita untuk input nilai 1. Untuk 1 silakan input angka pertama untuk lakukan proses operasi input angka 1. Oke, kita Ctrl K di sini, bikin variabel baru angka 1 misalnya. Terus kita Ctrl copy saja, terus kita paste di sini. Silakan input nilai 2 misalnya, dan sini angka 1 kita ubah menjadi 2. Di sini input angka 2 dan value-nya kita Ctrl A, Ctrl K dan menjadi angka 2. Enter. Sini akan otomatis terbuat baru. Nah, selanjutnya kita pengen masukin library kita. Nah, pertama kita ke manage package di sini. Terus kita ke setting. Nah, karena package kita tuh dipublish offline di library lokal kita, maka kita perlu menambahkan si folder kita. Misalnya kita berarti pilih. Nah, sini udah bener ya, di library saya foldernya. Kita tinggal select folder. Dan ini misalnya package library
Mandiri. Library jangan mandiri ya. Library sendiri. Oke. Dan kita add di sini. Nah, maka library sendiri akan muncul di sini. Dan dia akan muncul di bagian sini. Di sini. Ketika sini sudah oke nih, dan centang, maka dia akan muncul di sini. Oke. Nah, kita tinggal pilih. Dan ini adalah yang kita buat tadi. Ini juga ada logo yang kita masukin ya tadi ya. Kita install dan kita save. Maka dia akan download package atau menginstalasi package itu untuk di sini. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat, nama yang kita berikan tadi berarti tadi operasi matematika ya. Kalau nama filenya, nah operasi matematika.numpage di sini. Nah, kalau misalnya kita buka ke dalam package kita atau activity kita, maka sini akan muncul yang kita bikin tadi. Nah, sini ya, operasi matematika. Dan kita tinggal klik aja. Nah, sini kan ada dua. Tadi kita bikin penjumlahan dan perkalian di sini. Nah, kita tinggal drag aja penjumlahan. Angka 1 kita tinggal taruh di angka 1. Angka 2 kita taruh angka 2. Ataupun variabel yang menyesuaikan juga. Terus kita lihat variabel ini masih merah, berarti masih ada yang salah karena ini adalah string. Kita ubah ke integer. Kita ubah ke integer. Oke. Integer. Nah, jadi akan muncul. Nah, kalau misalnya kita hover atau kita dekati kursor kita, maka akan muncul tipe inputannya ini input integer, namanya angka 1, dan yang komen kita tadi properti itu angka pertama yang ingin kita jumlah, dan juga sini hasilnya yaitu kita bikin variabel baru Ctrl K, misalnya Ctrl K hasil penjumlahan, itu penjumlahan ya. Jadi kita perkalian misalnya angka 1 dan sini angka 2, dan hasilnya Ctrl K hasil perkalian. Nah, terakhir kita masukin sebuah message box yang menampilkan ketika ke kita hasil dari si penjumlahannya. Kita buka besar aja di sini. Hasil dari operasi matematika robot adalah, kita plus VBCR nih sama dengan enter ya, berarti ya kita enter ke bawah. Hasil perkalian jangan perkalian deh, penjumlahan adalah plus hasil penjumlahan titik to string. Kita plus lagi ya, VBCR, kita tambah enter ke bawah, kita plus petik 2 hasil perkalian adalah plus di luar, terus kita plus hasil perkalian titik to string. Oke, sudah, berarti kita tinggal jalanin saja sampai kita lihat outputnya. Input angka 1, robot minta kita input angka 1 dan kita pengen 7, enter, dan 3 misalnya, enter, maka dia akan muncul message box seperti ini. Hasil operasi matematika adalah, hasil penjumlahannya adalah 10 dan hasil perkalian adalah 21. 7 tambah 3 10, 7 kali 3 21. Jadi aman ya. Nah, kita juga bisa perhatikan di sini di outputnya tadi kita pakai log message, dia juga akan langsung muncul di sini. Angka 1 adalah 7, angka 2 adalah 3. Hasil penjumlahan 7 dan 3 adalah 10. Perkalian 2 buah angka. Hasil perkaliannya 2 buah angka adalah 21. Nah, jadi gini ya. Tanpa kita ada yang panjang-panjang tadi,
kayak ada assign-nya, terus ada log message-nya. Nah, sekarang kita tinggal satu blok saja. Secara ringkas, dan ini bisa dipakai berulang-ulang gitu di proses manapun yang kita mau. Kita tinggal drag aja, masuk, dan kita bisa langsung pakai. Jadi seperti ya teman-teman, contoh sederhana menggunakan si library ini. Jadi oke, mungkin kesimpulannya untuk kita bikin library ini, jadi library ini bisa membantu kita ketika kita ada sebuah bagian dari robot kita tuh, atau ketika kita merancang tuh ada sebuah bagiannya tuh yang selalu berulang kita buat gitu. Contoh paling sederhananya adalah proses login, misalnya login sistem di sebuah perusahaan ke website mereka lah misalnya, atau ke worker hub, atau di hub untuk web buat kerja mereka. Nah, mereka bisa login ke situ untuk mengambil data misalnya. Proses tersebut bisa kita jadiin sebagai sebuah library, sehingga ketika kita membuat robot, kita nggak perlu lagi habis waktu untuk develop di tempat yang sama. Tentu saja library kita harus kita develop dengan baik, dengan error handle yang benar, baru kita publish, dan itu bisa digunakan oleh sesama developer di company yang sama gitu. Jadi itu ya library ini ya. Oke, mungkin cukup untuk video sederhananya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat robot yang lebih baik. Kami sangat merasa terbantu. Mungkin bisa like, dan jangan lupa subscribe juga supaya bisa mendapatkan konten-konten seperti ini ke depannya. Misalnya ada pertanyaan, boleh langsung komen biar saya bisa bantu juga masalahnya. Jangan lupa juga ada join community juga ya di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.